semuanya, kami dari kelompok 1 ingin membawakan animasi tentang otak. Ini adalah anggota kami. Apa sih yang kalian ketahui tentang otak? Apakah kalian tahu fungsi yang sebenarnya? Bagaimana kita berpikir, berjalan, dan sebagainya? Ayo kita mengenal otak. Mari kita mulai dari bagian-bagian otak. Apakah kalian tahu kalau otak kita punya 4 bagian? Ada apa aja nih? Tentunya ada cerebrum, cerebellum, brainstem, dan diencephalon nih teman-teman. Kita mulai dari yang pertama, cerebrum. Cerebrum atau yang biasa disebut otak besar ini berperan penting loh dalam mengatur aktivitas mental kita seperti dalam mengingat, kepandaian, dan juga kesadaran kita. Berdasarkan lobus, otak besar juga dibagi lagi nih. Ada lobus frontal yang mengendalikan ucapan, emosi, perilaku, dan intelektual. Lobus parietal yang mengendalikan gerakan, sensasi, dan tekanan. Lobus occipital yang mengendalikan penglihatan, dan yang terakhir ada lobus temporal yang mengendalikan pendengaran kita. Oh iya, fakta unik nih tentang otak besar kita. Otak besar kita mengendalikan atau mengontrol tubuh kita secara bersilang loh. Misalkan kaki bagian kiri kalian nyeri, yang mengatur adalah otak sebelah kanan loh. Menarik bukan? Cerebellum atau otak kecil. Otak kecil tidak ada bagiannya lagi, tetapi memiliki fungsi yang besar untuk keseimbangan tubuh kita loh. Beberapa fungsi otak kecil diantaranya sebagai menjaga keseimbangan, mengatur gerakan bola mata, mengontrol irama pernafasan, pergerakan kepala dan tubuh. Intinya, otak kecil sebagai mempertahankan keseimbangan. Ketiga adalah diencephalon. Diencephalon adalah bagian belakang otak yang mempunyai 4 bagian. Di antaranya talamus sebagai pusat integrasi, relay station informasi sensorik dan motorik, serta menyaring dan mengarahkan impuls ke korteks sesuai. Selanjutnya ada hipotalamus yang berfungsi untuk homeostasis dan mengatur emosi serta tingkah laku. Ketiga adalah kelenjar pineal sebagai sirkadian atau siklus bangun tidur kita loh. Nah, terakhir adalah hipofisis yang memproduksi hormon dalam tubuh kita. Bagian otak yang terakhir adalah brainstem alias batang otak. Batang otak ini sebagai jembatan antara otak kita dengan sumsum tulang belakang loh. Tentunya juga terbagi menjadi 3 bagian. Ada otak tengah, pons, dan medula oblongata. 3 bagian ini kebanyakan berfungsi mengatur saraf kranial loh. Apa itu saraf kranial? Ada yang tahu? Jadi, saraf kranial adalah saraf yang berfungsi untuk menunjang fungsi panca indera dan gerakan otot kita loh. Saraf kranial terletak dalam otak dan berjumlah 12 pasang. Yuk kita lihat satu peserta fungsinya. Ini dia 12 saraf kranial dan fungsinya. Yang pertama ada olfaktori untuk penciuman, kedua optikus untuk penglihatan, ketiga okulomotor untuk perubahan bentuk lensa mata serta pergerakan bola mata, keempat troklear untuk pergerakan bola mata, kelima trigeminal untuk mengunyah, keenam abdusen untuk pergerakan bola mata, ketujuh fasial untuk pengecapan dan ekspresi wajah, kedelapan ada vestibulokoklear untuk pendengaran dan keseimbangan, kesembilan ada glosopharyngeal untuk informasi sensorik dari mulut, 10 ada vagus untuk persarafan organ dalam, 11 ada accessorius untuk pergerakan otot leher, dan 12 ada hipoglossus untuk pergerakan lidah. Selain terbagi menjadi beberapa lobus, ternyata otak juga terbagi menjadi bagian kanan dan kiri loh. Dan tentunya fungsinya juga berbeda. Otak kiri untuk logika, bahasa, sains, dan analitik. Otak kanan untuk kreativitas, intuisi, seni, dan musik. Menarik sekali bukan? Ternyata otak kita bukan hanya lengkungan-lengkungan aja, tetapi dia yang mengatur semua aktivitas dalam tubuh kita dan sudah tertata dengan baik loh. Selanjutnya ada satu contoh untuk penyakit yang menyerang otak, Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit yang menyerang daya kerja otak sehingga membuat daya memahami, mengingat, dan berbahasa menurun. Penyakit ini disebabkan oleh penumpukan protein yang tidak normal sehingga mengganggu kinerja sel otak. Next adalah beberapa tips untuk kita dapat menjaga otak agar tetap sehat. Di antaranya yaitu mengkonsumsi makanan sehat, kualitas tidur yang baik, pola hidup yang baik, menghindari stres, dan olahraga secara teratur. Sekian video animasi dari kelompok 1 Anvisman. Semoga dengan adanya video animasi ini, kalian bisa mengerti apa saja bagian otak serta fungsinya, dan bagaimana kita dapat bisa bergerak, berjalan, beraktivitas, dan sebagainya. Izinkan aku untuk memberikan 1 buah pantun sebelum menutup video ini. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih.
video kelompok 1 tidaklah lama. Cukup sekian, terima kasih.